Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alda Mutmainah dengan NIM Q1 A1190009 dari kelas A ITP 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang produksi protein sel tunggal atau PST. Protein sel tunggal atau PST menunjukkan bahwa protein sel dihasilkan dari organisme bersel tunggal atau bersel banyak yang sederhana, seperti kamir, bakteri, ganggang, dan protozoa. Produksi PST merupakan teknologi pengolahan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk manusia maupun bahan pakan untuk hewan, yang dimana PST hasil mengandung asam amino esensial dan mineral. Komposisi bagase atau limbah industri gula tebu. Bagase mempunyai komposisi utama yakni selulosa, hemiselulosa, protein, lemak, lignin, serta abu, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi protein sel tunggal melalui proses delignifikasi, sakarifikasi, dan fermentasi. Komponen dari bagase yaitu: pertama ada protein sebanyak 3,1% berat kering, lemak 1,5% berat kering, serat kasar 14,3% berat kering, ekstrak bebas nitrogen 51,7% berat kering, serta abu 8,8% berat kering. Tahapan proses produksi PST yang pertama yaitu perlakuan pendahuluan. Perlakuan pendahuluan diperlukan untuk bahan yang berselulosa untuk mempermudah hidrolisa menjadi senyawa yang lebih sederhana, yakni glukosa, yaitu dengan jalan mengubah struktur selulosa yang kristalin menjadi struktur amorf. Yang kedua yaitu proses sakarifikasi, yang bertujuan untuk menghidrolisa selulosa dan polimer karbohidrat lainnya menjadi senyawa gula sederhana, seperti glukosa, silosa, dan selobiosa. Hidrolisa selulosa dan hemiselulosa yang terdapat dalam bahan-bahan berselulosa dapat digunakan asam kuat, yaitu asam sulfat atau asam klorida, atau menggunakan enzim selulase. Fermentasi selulosa. Bahan-bahan berselulosa pertama-tama mendapat perlakuan pendahuluan, kemudian dinetralisir atau dicuci, kemudian difermentasi dengan bakteri atau jamur aerob. Fermentasi mungkin dapat bersifat mesofilik atau termofilik, tetapi selalu diinginkan agar dapat memecah selulosa sesempurna mungkin. Diagram alir proses produksi yang dimulai dari bagase, kemudian akan didelignifikasi, lalu dinetralisasi, kemudian dihidrolisis bertekanan. Selanjutnya akan ada proses pendinginan, lalu fermentasi, kemudian inkubasi dalam inkubator goyang dengan penambahan nutrien, lalu pemeriksaan kadar protein. Saccharomyces cerevisiae hidup pada kondisi pH 3-6 dengan temperatur maksimal 40-50 derajat Celcius dan minimal 0 derajat Celcius. Kadar alkohol yang dihasilkan sebesar 8-20% pada kondisi optimum. Secara umum, mikroorganisme dapat tumbuh dan memfermentasi gula menjadi etanol secara efisien pada pH 3,5 hingga 6,0 dan suhu 28 hingga 35 derajat Celcius. Keunggulan produk yang dihasilkan yaitu kandungan nutrisi dari kultur Saccharomyces cerevisiae kaya akan protein, vitamin, dan enzim, serta unidectivity growth factor. Selain itu juga memiliki daya cerna yang tinggi serta palatable. Keuntungan lainnya yaitu produk ini dapat dipisahkan secara sentrifugal tanpa membutuhkan tahapan penggumpalan yang dikarenakan memiliki diameter sel yang besar sekitar 0,0005 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.